warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dalam pembelajaran tentang bab iman kepada qada dan qadar, pendidikan agama Islam kelas 9 SMP Negeri 2 Wangon. Sebelum pembelajaran, perkenalkan nama saya Ceng Wawan Muhammad Ridwan SPDI selaku Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Wangon kelas 9. Dalam materi ini ada 4 poin. Yang pertama, pengertian iman kepada qada dan qadar. 2. Dalil-dalil beriman kepada qada dan qadar, yaitu mencakup membaca dan memahami surah Ar-Rahman ayat 8, surah Al-Furqan ayat 2, dan surat Yasin ayat 38-39. Yang ketiga, macam-macam takdir mubram, takdir mu'alaf beserta contoh-contohnya. Dan yang keempat, hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, pengertian iman kepada qada dan qadar. Apa itu iman kepada qada dan qadar? Harus kita Al-Qada dan Qadar merupakan rukun iman ke-6 sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW apabila ditanya Jibril alaihissalam berkenaan iman. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim diterangkan yang artinya, hendaklah kamu percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan beriman pula dengan qada atau ketentuan baik dan buruk. Hadis Bukhari Muslim. Pengertian iman adalah keadaan atau suasana hati yang percaya sepenuh tanpa keraguan sedikit pun untuk meyakini kebenaran kekuasaan Allah SWT. Atau kata lain, iman adalah percaya di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Sedangkan untuk pengertian qada adalah ketentuan atau kepastian. Yang datangnya dari Allah SWT terhadap segala sesuatu sejak zaman sebelum sesuatu terjadi, atau sering kita kenal zaman azali, zaman sebelum diciptakannya alam semesta. Sedangkan pengertian qadar adalah ketentuan-ketentuan Allah yang pasti berlaku bagi setiap manusia sesuai dengan ketentuan yang telah dipastikan Allah SWT. Dalil-dalil beriman kepada qada dan qadar: membaca dan memahami surah Ar-Ra'd ayat 8, surat Al-Furqan ayat 2, dan surat Yasin ayat 38-39. Yang pertama, dalil-dalil beriman kepada qada dan qadar dalam surah Ar-Ra'd ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Dan segala sesuatu ada ukurannya di sisinya. Quran surat Ar-Ra'd ayat 8. Dalil yang kedua, surat Al-Furqan ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Quran surat Al-Furqan ayat 2.
Dalil yang ketiga terdapat dalam surat Yasin ayat 38-39 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ala kal 'urjunil qadim. Yang artinya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bulan, sehingga setelah sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tanda peredaran, tanda yang peredaran yang tua. Quran surat Yasin ayat 38 dan 39. Yang ketiga, macam-macam takdir. Takdir mubram, takdir mu'allaq, serta contoh-contohnya. Macam-macam takdir dibagi menjadi dua. Yang pertama, takdir mubram. Apakah itu takdir mubram? Takdir mubram adalah ketentuan dan keputusan Allah yang pasti berlaku atas diri manusia dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Contohnya, lahir dan matinya seseorang. Yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah SWT yang masih bisa diubah melalui usaha, doa, dan tawakal. Contohnya, seseorang bisa berubah menjadi ingat bila mau belajar sungguh-sungguh. Yang keempat, hikmah beriman kepada qada dan qadar. Hikmah beriman kepada qada dan qadar yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah SWT, mendidik manusia agar senantiasa berikhtiar. Tiga, mendidik manusia agar senantiasa sabar dan tawakal. Perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, senantiasa bekerja dan berusaha dengan maksimal. Yang ketiga, senantiasa tawakal kepada Allah SWT secara menyeluruh dan berdoa. Yang keempat, senantiasa mengisi kehidupan dunia dengan hal-hal positif agar mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Yang kelima, senantiasa merenung dan memperhatikan kebesaran Allah SWT. Dan yang terakhir, senantiasa bersabar dan tabah dalam menghadapi ujian. Demikian pembelajaran materi iman kepada qada dan qadar. Ada pertanyaan? Jika ada, silahkan sampaikan pertanyaan dan kolom komentar. Terima kasih atas semuanya. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi